Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini bertema akhir zaman dan hidup beribadah. Bacaan firman terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dalam terjemahan baru. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan lama berbunyi, perhatikanlah pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Apa yang Alkitab katakan adalah benar adanya. Fakta yang tidak terbantahkan adalah hari-hari ini bangsa Indonesia bahkan dunia sedang mengalami kesulitan dan kesukaran dalam berbagai aspek. Atau secara singkatnya adalah kesukaran multidimensi. Berharap seiring dengan meredanya penyebaran COVID-19, maka keadaan akan pulih dan menjadi lebih baik, tetapi harapan tinggallah harapan. Selain adanya dampak positif dari pandemi COVID-19, ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya pun sangatlah serius. Belum lagi dampak yang ditimbulkan dari perang Rusia dan Ukraina. Survei di tahun 2020 saja, antara lain gangguan terhadap perekonomian global termasuk Indonesia, penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai nilai negatif, terjadinya PHK besar-besaran, inflasi yang terus meningkat, sehingga memicu kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat yang menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Jika biasanya uang Rp20.000 bisa mendapat 2 liter beras, dengan adanya inflasi bisa jadi hanya mendapat 1,5 liter. Biasanya membeli Petralite Rp25.000 sudah full tangki motor, kini menjadi Rp35.000 bahkan Rp40.000. Tingkat inflasi tinggi yang tidak segera tertangani dan dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dan serius dalam hal perekonomian negara. Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan telah menyampaikan peringatan tentang kemungkinan terjadinya resesi ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Semua yang disebutkan tadi barulah sebagian kecil dari keadaan yang sesungguhnya sedang terjadi di dunia ini di akhir zaman ini. Menyikapi dan menghadapi kesulitan dan kesukaran yang terjadi di akhir zaman ini, secara manusia atau secara dunia, tentu banyak orang semakin takut, cemas, dan khawatir untuk menjalani hari-hari ke depan. Di lain pihak, banyak orang juga mulai berpikir untuk berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi memenuhi semua kebutuhan pribadi maupun keluarga, sehingga malam menjadi siang, siang menjadi malam baginya. Akibatnya, fisik kurang mendapat waktu yang cukup untuk beristirahat, akhirnya terlalu kelelahan dan menjadi sakit. Hampir seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk kesibukan pekerjaan dan tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Bukanlah hal yang salah apabila kita berusaha dan bekerja lebih keras lagi. Tetapi Tuhan sang pemilik dunia dan segala isinya, dan terlebih sang pemilik atas kehidupan kita manusia, mau memberikan pengertian dan prinsip yang berbeda dengan apa yang dipikirkan kita manusia. Tuhan justru mau mengajarkan kita agar mencari kerajaan Allah terlebih utama dari semua usaha dan kerja keras kita, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, korelasi antara kondisi akhir zaman dan hidup beribadah sesungguhnya sangatlah terkait dan tidaklah terpisahkan. Karena kekhawatiran akan segala kebutuhan hidup sehingga berusaha mencari dengan susah payah adalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa kita di sorga sangat tahu bahwa anak-anaknya memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan terutama. Matius pasal 6 ayat 32-33 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.